Unpad Prodi D3 Akuntansi. Pada video kali ini, saya dan teman-teman saya akan melakukan wawancara dengan masyarakat mengenai hubungan antara negara dan warga negara. Kita akan membahas mengenai hak, kewajiban, dan pengalaman yang didapat masyarakat mengenai pelayanan dari pemerintah. Semoga wawancara kali ini dapat memberikan gambaran mengenai hubungan pemerintah dan masyarakat di lingkungan sekitar kita. Selamat pagi Kak, terima kasih telah berkenan untuk saya wawancarai pada pagi hari ini. Sebelum langsung ke pertanyaannya, bolehkah Anda memperkenalkan diri Anda terlebih dahulu? Oke, selamat pagi Kak. Perkenalkan, aku Keisa Margareta. Aku sedang studi S1 Hukum di Fakultas Hukum di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Oke, baik. Langsung saja ke pertanyaannya. Menurut Anda, apakah mahasiswa memiliki peran dalam hal mengawasi kebijakan pemerintah saat ini, serta mengapa demikian? Oke, baik. Menurut saya, mahasiswa memiliki peran penting dalam mengawasi kebijakan pemerintah, karena sebagai kelompok yang memiliki akses terhadap pendidikan dan juga kemampuan dalam berpikir kritis, mahasiswa sendiri sering disebut sebagai agent of change dan juga social control, yang artinya mahasiswa dapat memberikan kritik, kemudian masukan, serta melakukan kajian ilmiah terhadap kebijakan publik. Nah, untuk peran tersebut bisa dilakukan melalui diskusi akademik, kemudian penelitian, aksi demonstrasi yang sesuai dengan aturan hukum, kemudian maupun menyampaikan aspirasi melalui media. Nah, dalam konteks demokrasi, partisipasi mahasiswa menjadi bagian dari kontrol sosial agar kebijakan pemerintah tetap berpihak pada kepentingan rakyat dan sesuai dengan prinsip konstitusi. Itu menurut saya pribadi sih, Kak. Oke, baik. Menurut kakak nih ya, sebagai mahasiswa, akses pendidikan di Indonesia untuk saat ini apakah sudah merata di seluruh daerah atau masih belum? Kalau menurut aku ya, secara umum itu akses pendidikan di Indonesia itu udah mengalami banyak peningkatan ataupun kemajuan. Pemerintah itu sudah menyediakan program wajib belajar selama 12 tahun. Terus juga ada bantuan berupa KIP, seperti KIP maksudnya. Terus juga ada pembangunan sekolah di beberapa wilayah ataupun daerah. Tetapi pemerataan aksesnya menurut saya itu masih menjadi tantangan ya, terutama di beberapa wilayah ataupun daerah yang terpencil, terluar, dan juga tertinggal. Itu aja sih kalau dari aku. Oke, berarti kalau dari pemerintahnya sendiri itu programnya emang udah ada ya Kak, udah terjalin. Cuma kalau untuk pemerataannya di daerah-daerah yang susah dijangkau itu masih belum ya, belum sampai gitu. Masih kurang sih lebih tepatnya, Kak. Menurut Anda, bagaimana peran mahasiswa ilmu politik dalam membangun hubungannya baik antara negara dan masyarakat? Menurut saya, mahasiswa ilmu politik itu bisa jadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Kita belajar soal sistem politik dan kebijakan. Jadi, kita bisa membantu menyampaikan aspirasi masyarakat dengan cara yang lebih terarah. Intinya tetap kritis, tapi tidak asal kritik. Menurut Bapak, bagaimana pengalaman Bapak dalam mendapatkan pelayanan publik seperti KTP dan BPJS? Apakah cara untuk pengajuannya cukup mudah untuk dilakukan? Kalau untuk mungkin yang poin 1 untuk KTP, untuk saat ini itu mudah sekali untuk kita membuat KTP. Masalahnya untuk pengalaman pribadi, pembuatan KTP anak saya yang sudah umur 17 tahun ke atas itu cepat prosesnya. Terus yang kedua, untuk pembuatan akta itu juga cepat prosesnya, seperti akta kematian, terus akta lahir. Kalau akta lahir itu kan sudah dari bidannya ya, bidan waktu anak lahir. Tapi untuk dispenduk sekarang itu udah lumayan sih kalau menurut aku. Terus kalau untuk BPJS aku terus terang aku melu perusahaan, jadi aku bukan pribadi. Jadi prosesnya itu berapa persennya PT, berapa persennya karyawan. Nah, seperti itu untuk prosesnya BPJS. Apakah Bapak pernah ikut serta kegiatan seperti pemilu, kegiatan desa atau lainnya gitu, Bapak? Ya, pernah. Kenapa alasannya? Karena kalau misalkan kita ikut pemilu, berarti kita ikut berpartisipasi dalam menyuarakan hak kita sebagai warga negara untuk memberikan suara dalam kegiatan pemilu, karena negara kita adalah negara demokrasi. Jadi setiap warga berhak untuk menyalurkan aspirasinya melalui pemilu atau melalui musyawarah. Baik, terima kasih.